Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan masih melembutkan hati kita insya Allah. Atas izinnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat untuk melangkahkan untuk bertolabul ilmi di hari Senin ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memasuki di hari ke-21 bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah ataupun bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2025. Tak terasa kita kembali berjumpa di Bumiku Mengaji dalam rangka bertolabul ilmi di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Makmun ataupun juga kitab Sirah Nabi SAW yang mana pada kesempatan hari ini dan di tahun kelima ini kita sudah memasuki jilid keempat atau jilid terakhir dari kitab tersebut. Dan insya Allah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya di sosial media Bumiku Mengaji, bahwa pada malam hari ini insya Allah kita akan menyimak pelajaran penting tentang hikmah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Dan Alhamdulillah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala telah hadir di tengah kita, sehingga kepada seluruh jemaah sekalian marilah kita persiapkan untuk menimba ilmu pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yang saya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana dengan Ustaz dan keluarga semuanya? Alhamdulillah bi khair wa'afiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah walillahilhamd. Baik, Alhamdulillah. Jemaah sekalian, sambil menunggu kehadiran jemaah-jemaah yang lainnya, tidak ada salahnya kita akan langsung saja kita mulai kajian pada malam hari ini, dan kami persilahkan pada Ustazuna Ali untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini, yakni bertemakan eh, hikmah di balik taubatnya atau Ka'ab bin Malik, begitu. Radhiyallahu anhu, insyaallah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan waktu dan tempatnya kepada Ustazuna. Tafadhol baik ya Ustazi, barakallahu fiik. وفيك بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat Islam dan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan, yang sehingga dengan hidayah itu kita sampai hari ini alhamdulillah istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita istiqamah di dalam halaqah ilmu ini, di dalam majelis ilmu ini. Kita menghabiskan waktu-waktu kita di hari-hari kita antara ilmu dan amal, dan iman dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai bagian dari keberuntungan yang akan kita rasakan dari apa yang kita jalani di kehidupan dunia ini. Semoga kita dijauhkan dari kerugian
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya semua manusia sungguh merugi kecuali mereka-mereka yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Memang ikhwatal iman, kalau kita menghabiskan waktu kita bukan untuk iman, bukan untuk amal saleh, bukan untuk saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, maka kita pasti menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Karena kita pasti sibuk dengan hal-hal yang sifatnya permainan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan, senda gurau, la'ibun wa lahu wa tafakhurun bainakum, saling bangga di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyak anak dan hak. Yang setiap yang namanya permainan senda gurau maka akan berakhir dengan kelelahan dan keletihan. Ketika seseorang itu waktunya habis bukan untuk iman dan bukan untuk amal saleh, apa yang terjadi pada hidupnya? Yang terjadi pada hidupnya adalah ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, yaitu kelelahan. Yang tersisa dari sisa hidupnya, keletihan. Dia menjalani hidup untuk mengejar sesuatu yang untuk dia tinggalkan. Entah itu sesuatu itu berupa jabatan, sesuatu itu berupa harta, sesuatu itu berupa harta benda, sesuatu itu apapun yang dia punya dan dia miliki. Yang semua apa yang dia kejar itu semuanya akan menjadi sesuatu yang dia tinggalkan. Dan di saat dia meninggalkan apa yang dia kumpulkan di saat itu dia baru menyesal, di saat itu dia baru sadar, di saat itu dia baru tahu bahwa memang benar bahwa dia dalam keadaan merugi. Yang tidak merugi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Mereka ini yang tidak akan merugi, mereka ini yang tidak akan menyesal. Saudaraku fillah rahimani wa rahimahullah, dan insya Allah pertemuan-pertemuan kita ini yang kita setiap Senin berusaha untuk kumpul di halaqah ilmu ini, mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah termasuk bagian dari mereka-mereka yang tidak mengalami kerugian dengan ikhwatal iman. Pembahasan kita masih pada peristiwa taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita mengetahui, ketika Ka'ab beliau mendapatkan kabar gembira dengan suara teriakan yang berteriak kepada beliau dari kejauhan yang uh, dari kejauhan menyeru dia dengan mengatakan, "Ya Ka'ab, bergembiralah. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Di saat itu Ka'ab langsung bersimpuh dan sujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia menyadari bahwa sudah ada solusi untuk taubat yang sedang dia alami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin akan taubatnya 3 orang ini. Ketika selesai sholat subuh, maka semua manusia saling memberikan kabar gembira satu dengan yang lainnya. Dan ikhwatal iman, datanglah kepadaku sahabatku, 2 sahabatku itu untuk memberikan kabar gembira. Yang satu lari menghadapku, ya lari mendatangiku, yang satu lagi menunggang kuda. Adapun yang lari, dia dari suku Aslam, kata beliau. Dan dia berteriak dengan suaranya, dan suara itu lebih cepat daripada larinya kuda. Dengan suara teriakannya itu, aku mendengar kabar gembira untuk. Maka sebagai bentuk terima kasihku kepadanya, aku lepas kedua pakaianku yang ada di atas, pakaian atasnya dilepaskan, dihadiahkan kepada dia. Oh, sebagai bentuk terima kasih karena dia telah memberikan kabar gembira itu kepada aku. Dan pada saat itu demi Allah, kata Ka'ab,
Aku tidak punya apapun kecuali itu. Aku baru cuman memiliki dua pakaian itu. Maka setelah aku memberikan kedua pakaianku ini, aku cari pinjaman baju untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Maka aku pun mendapat pinjaman baju, ya, dan aku menghadap Nabi Muhammad SAW. Maka di perjalanan ke Masjid Nabawi, orang menyambutku dengan memberikan selamat kepada aku dengan taubat yang Allah berikan, yang Allah terima taubatku. Kemudian mereka mengatakan liyahnika taubatan min taubatallahi alaik. Bergembiralah engkau wahai Ka'ab dengan Allah menerima taubatmu. Mereka terus menyambutku di perjalanan sampai aku masuk ke dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid disekelilingi oleh para sahabat. Maka Talha bin Ubaidillah di antara para sahabat dari kalangan muhajirin berdiri dan lari datang menjabat tanganku, mengucapkan selamat kepadaku. Dan kata beliau, wallahi ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairuhu wala ansaha li Talha. Demi Allah, tidak ada dari kalangan muhajirin yang berdiri kecuali Talha. Dan aku tidak akan pernah lupa. Maka Ka'ab pun mengatakan, maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melihat wajah yang bersinar pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu gembiranya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummu." Bergembiralah kamu wahai Ka'ab dengan hari yang terbaik sejak kamu dilahirkan oleh ibu. Maka aku pun bertanya, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Ya Rasulullah, kabar gembira itu datangnya darimu atau dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, bal min indillah." Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata Ka'ab bin Malik, "Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar." Bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira, bersinar wajahnya seperti secercah bulan. Seperti secercah bulan wajah Nabi bersinar. Wa kunna na'rifu dzalika min. Kami mengenali Nabi dari bahagianya beliau ketika beliau gembira. Seperti bulan yang bersinar terlihat dari wajah. Maka aku pun duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya khotan, kata beliau, kata Ka'ab, "Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah." Sebagai bentuk taubatku ya Rasulullah, aku hadiahkan, aku sedekahkan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika ba'dha malika fa huwa khairun lak." Tahan sebagian hartamu itu lebih baik untuk. Maka kemudian aku menjawab, fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Yang aku tahan bagianku yang Khaybar ya Rasulullah. Maka kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah innama najjani bis sidq. Wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqi." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku karena kejujuran. Dan sebagai bentuk taubatku ya Rasulullah, aku tidak akan berbicara kecuali dengan kejujuran selama aku hidup. Fawallahi ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى به. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui, ya, di antara seorang pun dari umat Islam yang Allah beri nikmat kepadanya karena kejujuran sebagaimana yang Allah berikan nikmat kepada aku, kata beliau. Kemudian, fawallahi ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. Dan demi Allah, aku tidak pernah dengan sengaja berbohong sejak hal itu terjadi sampai hariku ini, kata Ka'ab. Ketika beliau menceritakan
hal itu kepada anaknya Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Sampai hari ini ayah tidak pernah. Dari sejak ketemu Nabi SAW itu sampai hari ini. Dan aku semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama aku masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan para muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau di saat yang susah. Setelah sebagian dari hati-hati mereka hampir menyimpang, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah terhadap mereka Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga terhadap 3 orang yang tertunda disebutkan mereka. Tertunda, yang tidak disebutkan namanya. Yang sampai bumi itu menjadi sempit bagi mereka. Dan bahkan diri mereka pun sempit bagi mereka. Dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali dengan kepadanya. Kemudian Allah memberikan kesempatan bagi mereka bertaubat agar Allah memberikan taubatnya kepada mereka. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian kata beliau, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Wallahi ma an'ama Allah 'alayya min ni'matin qattu ba'da an hadani lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadzabtuhu fa ahlika kama ahlaka alladziina kadzabu." Demi Allah, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepadaku melebihi nikmat setelah Allah berikan hidayah Islam kepadaku. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah itu melebihi ketika aku jujur kepada Nabi Muhammad SAW dan aku tidak membohongi beliau, sehingga aku binasa bersama binasanya orang-orang yang berdusta. Fa inna Allah ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait mereka-mereka yang berbohong ketika Allah turunkan wahyu dengan firman yang sangat keras terhadap seseorang yang Allah firmankan kepadanya, yaitu surat At-Taubah ayat 95 dan 96. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'arid anhum innahum ridsu wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian ketika kalian kembali kepada mereka agar kalian berpaling dari mereka. Maka berpalinglah kalian dari mereka. Sesungguhnya mereka orang-orang najis, orang-orang kotor. Tempat kembali mereka jahanam sebagai balasan terhadap apa yang mereka upayakan. Mereka bersumpah kepada kalian agar kalian ridha menerima mereka. Walaupun kalian ridha dan menerima mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap kaum yang fasik. Kemudian وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم فأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه. Dan kami adalah 3 orang yang tertinggal yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersama orang-orang yang mereka itu bersumpah di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi membaiat mereka dan mengampuni mereka, memaafkan mereka. Namun
urusan kami bertiga ditunda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah yang memutuskannya. Maka oleh karena itulah Allah berfirman, wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan untuk tiga orang yang tertinggal, ya. Maksudnya tertinggal bukan berarti mereka tertinggal dari perang. Walaysa alladzi dzakarallahu mimma khullifna takhallufana 'anil ghazw. Innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa'tadzara ilaihi faqabila minhu. Maksud dari yang tertinggal itu bukanlah karena kami tertinggal dari peperangan, namun adalah karena kami tidak disebutkan di dalam jajaran orang-orang yang Allah menerima taubatnya. Allah tunda urusan kami, taubat kami, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang telah bersumpah dan Allah turunkan wahyunya pertama kali, yang meminta maaf, dan juga orang-orang yang telah Allah terima taubatnya. Adapun kami ditunda oleh Allah sampai wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan bagi tiga orang yang tertinggal. Saudaraku fillah rahimani wa rahimah. Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahimahullah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dengan taubat yang mulia. Allah muliakan mereka dengan sangat mulia. Allah sucikan mereka dari aib mereka. Allah bersihkan, putihkan kembali wajah-wajah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga ayat ini, yaitu surat At-Taubah 117 sampai 119, Allah mengawalinya dengan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allah telah menerima taubatnya Nabi dan muhajirin dan ansar. Alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti beliau di saat yang berat. Ya, setelah itu kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga orang ini beriringan bersamaan dengan Nabi dan Muhajirin dan Ansar. Ya, supaya apa? Supaya tiga orang yang tertunda penyebutannya ini tetap disertakan bersama orang-orang yang disebutkan sebelumnya. Supaya nama mereka tetap harum, bahwa mereka bukanlah bagian tersendiri yang levelnya di bawah Nabi atau Muhajirin wal Ansar, ya, tapi mereka bagian dari Muhajirin wal Ansar. Mereka satu level, mereka dimuliakan, mereka dikembalikan kepada derajat yang mulia mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Abdul Hasan An-Nadawi rahimahullah, وما بدأ سبحانه وتعالى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا بذكر الذين ساهموا في هذه غزوة إلا لإعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء الثلاثة ورد اعتبارهم ومكانتهم في المجتمع. Tidaklah penyebutan di dalam ayat-ayat ini. Kenapa Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dulu, kemudian menyebutkan Muhajirin wal Ansar yang bersama Nabi SAW di dalam peperangan ini, ya. Sedangkan Allah telah mengampuni dosa Nabi SAW yang lalu dan yang akan datang. Dan tidaklah disebut nama mereka bertiga, ya, disebutkan tiga orang ini setelah penyebutan Nabi SAW dan Muhajirin dan Ansar, tidak lain dan tidak bukan adalah karena untuk mengembalikan kedudukan mereka di masyarakat dan membersihkan nama baik mereka, untuk menghilangkan apa yang disebut dengan stigma negatif, ya, stigma negatif yang telah ditetapkan kepada diri seseorang. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dan menafikan stigma negatif tentang diri mereka, tentang diri Ka'ab dan dua orang sahabat. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam faedah dari hadis ini, antum akan melihat bahwa para ulama begitu mendalam mengkaji tentang faedah dan kandungan dari hadis Ka'ab bin Malik. Sehingga sebagian ulama sampai menyebutkan bahwa kisah tiga orang yang tertunda taubatnya ini, sebagaimana disampaikan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, mengandung faedah yang luar biasa, bukti-bukti yang sangat mendalam, hikmah-hikmah yang sangat agung, ibrah-ibrah yang sangat kuat di dalam setiap fase dari apa yang disebutkan oleh beliau. Di situ menunjukkan
menjelaskan, menggambarkan secara mendalam bagaimana kuatnya masyarakat Islam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kokohnya bangunan masyarakat Islam di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jernihnya lingkungan itu, bagaimana mereka itu satu komando dengan Nabi Shallallahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua sikap, semua keputusan terpusat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijalankan secara menyeluruh oleh para sahabat yang ada di kota Madinah, dan ini memberikan manfaat yang sangat besar. Sehingga ada di antara ulama kaum muslimin ketika menjelaskan tentang hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini, beliau mengkhususkan menulis sebuah buku dan menjelaskan faedah-faedah, keutamaan-keutamaan dari hadis Ka'ab bin Malik. Bahkan lebih dari 200 faedah. Ya, lebih dari 200 faedah. Kita akan melihat sebagiannya, 200 terlalu banyak, ikhwan fillah. Ana mencoba membaca dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan sejumlah faedah. Di antaranya beliau menyebutkan jawazul ghazwi fi syahril haram. Bolehnya berperang di bulan haram. Ya, antum tahu berangkatnya Nabi SAW di bulan Rajab. Dan itu adalah bulan haram. At-tasri'u bi jihatil ghazwi idza lam taqtadil maslahatu satrahu. Bahwa terang-terangan menceritakan tujuan peperangan ini mau kemana, itu dibolehkan selama tidak menafikan kemaslahatan dari itu. Ya, kalau maslahatnya adalah menyembunyikan, maka sembunyikan. Tidak perlu menceritakan sebagaimana umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan beliau tidak terang-terangan menceritakan mau kemana, kapan, dan seterusnya. Tapi ketika peristiwa perang Tabuk, Nabi terang-terangan menceritakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu. Dan juga Hafidh Ibn Hajar menyebutkan annal imama idza stanfara al-jaysha umuman lazimahum an-nafir wa lahiqa al-lawmu bi kulli fardin an law takhallaf. Bahwa jika seorang pemimpin Aisyah ya, bahwa seorang pemimpin ketika meminta kepada pasukan untuk berperang, maka wajib bagi bawahan, bagi rakyat, untuk berperang bersama pemimpin tersebut. Ya. Dan mereka-mereka yang tidak mau berperang, maka mereka adalah orang yang tercela. Jadi ini menunjukkan lazimnya atau harusnya untuk berperang bersama pemimpin. Ketika pemimpin menyuruh, bagaimana hadis Nabi, wa idzastunfirtum fanfiru. Ketika kalian diminta untuk berperang, diperintah untuk berangkat, maka harus berangkat, tidak boleh menunda. Ya, itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebaliknya, orang yang lemah, yang tidak mampu berangkat karena lemah fisiknya atau uzur, karena tidak memiliki materi dan harta, maka tidak tercela baginya untuk kalau dia tidak berangkat berperang. Dan juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sini. Juga di dalam faedah dari hadis ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk pengganti beliau, ya, menunjuk pengganti beliau untuk menjaga keluarga beliau dan orang-orang lemah yang ada di masyarakat Islam yang ditinggalkan oleh beliau. Maka Nabi SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW menunjuk Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi menunjuk sejumlah sahabat radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimahullah. Juga di mana Nabi Shallallahu di antara faedah di dalam hadis ini, peristiwa ini adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi orang-orang munafik.
Ya, Nabi SAW tidak memerangi orang-orang munafik. Dan ini juga sanggahan, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sanggahan bagi orang-orang yang mengatakan bolehnya memerangi mereka ya setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu kata mereka adalah zaman maslahat untuk menjaga persatuan antar umat Islam. Namun tidak seperti itu. Al-Hafidh adalah tidak seperti itu. Tetapi kebijaksanaan untuk tidak memerangi secara langsung orang-orang munafik menjadi suatu kebijakan yang lazim, yang tetap dan mengikat. Allah alam bisawab. Karena metodenya berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim. InsyaAllah. Nah, ikhwafillah. Afan di otak atik sama ini. Di otak atik. Sini duduk sama habis. Ini duduk sama. Sini. Ini duduk sama. Ya. Ya. Juga ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari hadis ini atau dari peristiwa ini adalah bahayanya dosa, bahayanya maksiat. Oh, maksiat dan dosa ini luar biasa dampaknya bagi seseorang. Sehingga Imam Hasan al-Basri rahimahullah ketika menyebutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim menyebutkan. Kata Imam Hasan al-Basri, ya subhanallah, ma akala haula'i thalathatu malan harama, wala safaku daman harama, wala afsadu fil ard, asabahum ma sami'tum, wa daqat alaihimul ardu bima rahubat, fakaifa biman yuwaqi'ul fawahisha wal kabair. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, coba perhatikan. Perhatikan. Subhanallah, perhatikan. Tiga orang ini bukan makan yang haram. Mereka ini bukan menumpahkan darah yang haram. Mereka bukan berbuat kerusakan di muka bumi. Namun kalian mendengar, kalian mendapati, kalian mendengar dan mengetahui apa yang menimpa mereka. Sampai bumi itu menjadi sempit bagi mereka. Maka bagaimana dengan orang yang siang dan malam berbuat maksiat dan dosa? Bagaimana orang yang siang dan malamnya berbuat maksiat dan dosa? Betapa sempitnya hati mereka. Ikhwafillah. Di sini juga memberikan pelajaran bahwa orang yang kuat imannya, hukumannya lebih berat ketimbang orang yang lemah iman. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Orang yang kuat imannya, hukumannya berbeda dengan orang yang lemah imannya. Karena orang yang berilmu, konsekuensinya lebih berat ketika melakukan suatu kesalahan dibandingkan dengan orang yang awam alias jahil. Haula wala quwwata illa billah. Juga di dalam peristiwa ini atau hadis ini memberikan faedah kepada kita. Bolehnya seseorang menyampaikan kelemahan dia atau kekurangan yang pernah dia lakukan. Dahulunya dia tidak melakukan ini, dahulunya dia tidak melakukan itu. Kenapa sebabnya begitu? Ya. Dan kemudian apa yang terjadi akibat dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau melanggar aturan Allah. Kemudian bagaimana endingnya, bagaimana berakhirnya. Bagaimana kemudian dia sampai kepada tahapan taubat. Ya, itu sebagai peringatan dan nasihat bagi yang lainnya. Ya. Terkadang ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sejumlah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian ketika mereka hijrah, kemudian mereka menceritakan tentang peristiwa hijrah mereka, pengalaman hijrah mereka, taubatnya mereka untuk menjadi kembali lebih baik ke jalan yang benar. Maka ketika pengalaman itu diceritakan sebagai ibrah dan nasihat dan pelajaran bagi yang lainnya, maka sama seperti kisah yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ini bukanlah suatu hal yang aib, bukanlah suatu hal yang kemudian menjadi bagian dari membongkar apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu menjadi peringatan dan itu menjadi sebuah pelajaran. Namun berbeda dengan orang-orang
yang dia katanya hijrah, taubat, tapi di era hijrahnya, kemudian dia ketika diminta untuk menceritakan kembali fase jahiliyahnya dahulu, dia menceritakan itu dengan seperti orang yang tidak menyesal, ya, seperti orang yang tidak pernah merasa ini sesuatu yang nggak layak, sehingga dia seakan-akan membanggakan kefasikan yang pernah dia lakukan, seakan-akan seperti itu. Seakan-akan dia merasa saya begini, saya begitu. Dia menceritakan kefasikan-kefasikan dirinya. Oh, semua minuman khamar pernah dicoba. Kalau minuman yang mereknya ini jalannya mabuknya ke kanan. Kalau minum yang jenis ini mabuknya mundur ke belakang. Kalau mabuknya yang begini maka jalannya muter-muter. Ini tergantung dengan brand dan mereknya, misalnya begitu. Tapi dia di dalam menceritakan itu semuanya bukan dalam konteks untuk menyesal, tapi konteksnya seakan-akan dia bangga dengan pengalaman fase yang pernah dialami. Ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu. Ikhwatan iman. Juga kata Imam Ibnu Hajar, وفيها جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره. Di situ bolehnya seseorang memuji dirinya karena kebaikan yang dimana dengan kebaikan itu dia selamat dari fitnah. Dan dia menghibur dirinya dengan apa yang dia peroleh itu, ya, ketika dia menyadari bahwa dia selamat, dan demikian pula dengan sejumlah orang-orang saleh yang semisal diri. Ini dari pengalaman Ka'ab bin Malik ketika dia merasa bersyukur kepada Allah karena dia tidak berbohong. Ya, dia berkata, alhamdulillah saya nggak bohong. Dan ketika dia bertanya lagi, siapa orang yang seperti saya? Disebutkan dua orang saleh. Yang di situ alhamdulillah beliau dua orang saleh itu menjadi suri tauladan bagiku. Setidaknya saya bisa menjadi seperti mereka. Nah, di sini jadi pelajaran di kita semua ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dia mensyukuri dirinya karena nikmat yang diberikan kepadanya itu adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Ya, itu dengan syarat bahwa dia selamat dari fitnah. Juga di dalam asar ini atau hadis ini menyebutkan tentang keutamaan ahli Badar, ya, keutamaan ahli Badar dan keutamaan orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Keutamaan ahli Badar dan keutamaan orang yang ikut Bai'atul Aqabah. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa saya tidak ikut perang Badar. Tapi ketidakhadiranku, kata beliau, ketidakhadiranku di perang Badar, ya, dia tidak hadir di perang Badar, tapi ketidakhadiranku di perang Badar, namun kehadiranku di Bai'atul Aqabah itu sudah cukup bagiku. Walaupun perang Badar lebih populer di kalangan sahabat timbang Bai'atul Aqabah, tapi aku mensyukuri keberadaanku di Bai'atul Aqabah walaupun tidak ikut perang Badar. Itu menunjukkan kehadiran di Bai'atul Aqabah itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dan para sahabat sampai Ka'ab bin Malik pun menganggap keberadaan beliau pada Bai'atul Aqabah tidak kalah hebatnya dengan perang Badar. Itu menunjukkan hebatnya mereka yang ikut pada Bai'atul Aqabah. Dan juga di situ menunjukkan bolehnya bersumpah untuk penegasan walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Sebagaimana Ka'ab menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersumpah bahwa beliau bisa bohong dan lain sebagainya, tapi beliau tidak mau berbohong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beliau di antara faedah dari peristiwa ini adalah jika seseorang ada peluang baginya untuk melakukan suatu ketaatan dan Allah berikan potensi kepada dia untuk melakukan ketaatan tersebut, maka hendaklah dia bergegas melakukan kebaikan itu dan jangan menunda. Ya, ketika dia menunda, maka peluang itu akan hilang dan Allah haramkan dia dari itu.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwah fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Wahai orang-orang yang beriman, segera segera sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika menyeru kalian dengan kepada sesuatu yang membuat hidup kalian menjadi lebih baik. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasai seseorang dengan hatinya dan sesungguhnya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk segera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, untuk tidak menunda kebaikan ketika peluang kebaikan itu ada di hadapan kita. Ini benar, ikhwatillah, ketika Allah mudahkan antum untuk bersedekah, segera bersedekah. Allah mudahkan antum untuk haji, segera haji. Allah mudahkan antum untuk umrah, segera. Allah mudahkan antum untuk qiyamul lail, segera qiyamul lail. Allah mudahkan antum untuk baca Al-Quran, segera baca Al-Quran. Jangan menunda. Ketika menunda, Allah haramkan dia dari la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah berfirman di dalam ayat yang serupa, surat Al-An'am ayat 110, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami bolak-balik hati, pandangan dan hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami bolak-balik, kami tutup hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka pertama kali mereka tidak beriman. Ya. Jadi ketika seseorang itu memilih untuk tidak segera merespon peluang kesempatan beriman dan beramal yang Allah bukakan untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup peluang itu dari orang. Sampai kata Ibnu Hajar, nas'alullah ta'ala an yulhimana al-mubadarata ila ta'atihi wa an la yaslubana ma khawwalana min ni'matihi. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepada kita taufik untuk bergegas menjalankan ketaatannya, dan jangan sampai Allah mencabut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa fiha jawazu tamanni ma fata minal khair. Di antara faedah dari peristiwa ini adalah bolehnya orang-orang berangan-angan terhadap sesuatu kebaikan yang terlewat dari diri. Jadi sebagaimana angan-angannya Ka'ab, kenapa saya nggak berangkat? Kenapa saya nggak berangkat? Itu adalah angan-angannya saat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini, wa fiha anna al-imam la yuhmil man takhallafa anhu fi ba'd al-umur bal yudhakkiruhu li yuraji' at-taubah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan gampang memaafkan ya orang-orang yang berbuat salah ya, dalam beberapa sisi, namun diingatkan mereka agar mereka bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga وفيها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله. Ya, bahwa di situ bolehnya menyalahkan seseorang yang menurut prasangka dia ya dengan ijtihad orang yang menyalahkannya sebagai bentuk pembelaan terhadap Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya adalah sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang sahabat Ansar ketika ditanya tentang Ka'ab bin Malik, apa yang sedang dikerjakannya, maka sahabat itu mengatakan bahwa Ka'ab mungkin lagi nyantai ya Rasulullah, lagi asyik dan lain sebagainya. Ikhwatan iman. Wa fiha jawazur raddi ala ta'in idza ghalaba ala dhanni ar-rad wahmu ta'ini aw ghalatuhu. Dan sebaliknya juga ketika sahabat yang lainnya, Anda lupa, Ka'ab bin Jabal kalau tidak salah, yang membela Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau yang menyanggah sahabat yang mencela atau menyebutkan kekurangan dari Ka'ab bin Malik,
di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menyadari bahwa apa yang dituduhkan kepada Ka'ab itu adalah apa yang dituduhkan kepada temannya itu tidak benar. Juga ya ikhwatal iman, di antara faedah dari peristiwa ini, disunahkan bagi orang yang baru datang dari safar dalam keadaan sudah berwudu, ya, supaya apa? Supaya memulai ke masjid sebelum dia ke rumah untuk melaksanakan sholat, ya, dan kemudian beliau duduk sejenak untuk mengucapkan salam kepada sejumlah orang yang ada di sana, dan juga disyariatkannya mengucapkan salam kepada orang yang datang untuk menyambutnya. Dan juga di sini diajarkan untuk menilai seseorang dari zahirnya, tidak membongkar atau mencari-cari tahu isi hati seseorang. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW terhadap orang-orang munafik yang datang kepada beliau. Di sini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika seorang menyampaikan dalihnya, alasannya. Walaupun terkadang kita tahu bahwa dalih dan alasan itu bohong, boleh kok kita menerima. Ya. Walaupun kita tahu bahwa ini alasan bohong, boleh kita menerima alasan itu. Ya. Dan juga dianjurkannya menangis, ya, karena menyesal terhadap maksiat dan dosa yang dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah sahabat yang mereka tidak hadir dan mereka menghabiskan umur mereka selama 50 hari itu dengan meratap dan menangis. Maka di sini juga antum melihat bagaimana memperlakukan hukum itu sesuai apa yang terlihat, ya. Adapun apa yang tersembunyi di dalam dada diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap 80 orang lebih orang-orang munafik yang mereka ada di kota Madinah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan dalih-dalih yang mereka ucapkan. Ya, dimaklumi oleh Nabi dan dimaafkan. Juga di dalam faedah dari peristiwa ini, wa fiha tarkus salami ala man adnaba wa jawazu hajrihi aktsara min thalathin wa aman nahyu 'anil hajri fawqa thalathi fa mahmulun ala man lam yakun hijratuhu syar'iyyan. Dan di sini menunjukkan bolehnya tidak mengucapkan salam kepada orang yang berbuat dosa, ya, dan bolehnya mendiamkannya lebih dari 3 hari. Ya, adapun larangan mendiamkan saudara sama muslim lebih dari 3 hari, yaitu konteksnya adalah ketika mendiamkan seseorang bukan dalam hal yang syar'i, tapi karena faktor duniawi maupun yang semisalnya. Dan juga bahwa tersenyum itu bisa timbul karena marah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebagaimana kekaguman itu tidak selalu mewakili kebahagiaan. Juga ikhwatal iman, di antara faedah dari peristiwa ini yaitu bagaimana teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya, terutama orang-orang terdekatnya. Di sini Nabi SAW terhadap Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Dan juga di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita keutamaan kejujuran dan bagaimana sialnya kebohongan, berbohong. Kejujurannya Ka'ab bin Malik dan 2 temannya mengantarkan mereka diterima taubatnya oleh Allah. Adapun para pembohong, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatal iman, di sini mengajarkan kepada kita tentang cara mendinginkan panasnya musibah dengan mencontoh orang yang semisal dengan dia di dalam musibah yang sama. Sebagaimana Ka'ab bin Malik bertanya, siapa orang yang seperti saya? Maka diceritakan 2 orang sahabat itu. Ya, Hilal bin Umayyah dan sahabatnya lagi yang lainnya, yang dengan itu memberikan motivasi kepada dia untuk bisa seperti mereka. Juga ikhwatal iman, beliau menyampaikan wa fiha 'idhamu miqdaris sidqi fil qawli wal fi'l wa ta'liqu sa'adati dunya wal akhirati wan najati min min syarrihima bihi. Ya, bahwa besarnya kedudukan kejujuran di dalam berucap dan berbuat,
dan bagaimana ketergantungan kebahagiaan dunia dan akhirat dan keselamatan itu dari keburukan dunia dan akhirat dengan kejujuran. Bahkan di antara pepatah orang-orang Arab terdahulu mereka mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya seseorang itu dengan menjaga apa yang diucapkan. Juga di sini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dihajar, ya hajar itu maksudnya didiamkan, lebih dari 3 hari sebagai konsekuensi hukuman kepada mereka, maka boleh bagi mereka secara syar'i, uzur secara syar'i, untuk tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Sebagaimana dilakukan oleh Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Mereka tidak ke masjid selama fase-fase ini, mereka meratap, mereka menangis. Beda dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Juga ikhwatal iman, di situ menunjukkan bahwa menjawab salam orang yang sedang dihajar, ya menjawab salam orang yang dihajar itu tidak wajib, bahkan tidak harus. Bahkan ketika orang yang dihajar itu mengucapkan salam, tidak harus dijawab. Karena kalau harus dijawab, Ka'ab tidak sampai mencoba membaca bibir temannya, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Ya, juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga menunjukkan bolehnya seseorang memasuki rumah temannya, teman akrabnya, bukan teman biasa ya, teman akrabnya, walaupun tanpa izin teman akrab itu, selama dia tahu bahwa sikapnya ini tidak disalahkan oleh teman akrab. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik terhadap Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan menaiki tembok teras rumahnya. Ya, itu tidak membuat Abu Qatadah radhiyallahu anhu marah. Juga ya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini mengajarkan juga di antara peristiwa ini bahwa melirik tidak merusak sholat. Untuk perhatikan bahwa ketika sedang sholat, Ka'ab bin Malik melirik Nabi SAW, dan demikian pula Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik. Dan itu menunjukkan bahwa hal itu tidak merusak sholat. Dan di sini mengajarkan juga di antara pelajarannya adalah bahwa harus mengedepankan cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kepada apapun dan siapapun, termasuk kerabat yang terdekat. Termasuk kerabat yang terdekat. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini mengajarkan bagaimana seorang istri melayani suaminya, ya, dan juga bagaimana Hilal bin Umayyah tetap dilayani oleh istrinya, dan itu menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang syar'i, seorang istri melayani suaminya. Juga dalam ketika Ka'ab bin Malik membakar surat dari uh, Raja Ghassan, situ juga mengajarkan kepada kita bahwa disyariatkan membakar sumber-sumber fitnah. Ya, apakah itu sifat, terutama jika sifatnya lebaran atau buku, maka membakar sumber-sumber fitnah tersebut. Ya, dan juga di sini mengajarkan kepada kita keutamaan atau disyariatkannya sujud syukur. Bagaimana dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dengan beliau sujud syukur ketika mendengar Nabi Sallallahu berita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan taubat, Allah menerima taubatnya 3 orang sahabat ini. Juga ya khawatan iman rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari peristiwa ini adalah keutamaan merespon orang yang menyampaikan kabar gembira dengan kebaikan. Sebagaimana Ka'ab bin Malik merespon orang yang menyampaikan kabar gembira kepada beliau dengan menghadiahkan apa yang terbaik yang dia miliki. 2 pakaian yang cuma itu yang dia punya, tapi itu yang dihadiahkan oleh Ka'ab radhiyallahu an kepada sahabat yang menyampaikan berita kepada dia. Juga ikhwatal iman, di dalam hadis ini mengajarkan tentang keutamaan mengucapkan selamat
bagi mereka yang baru mendapatkan nikmat. Boleh mengucapkan selamat dan menyambut mereka dengan berdiri, mengucapkan selamat, merespon mereka sebagaimana dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah terhadap Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga di sini mengajarkan kepada kita keutamaan dekat dengan pemimpin, dalam hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada mereka sebagaimana mereka mendengarkan hal-hal positif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di sini mengajarkan disyariatkannya berjabat tangan menyambut orang yang baru datang, ya itu disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ya khotbah imam rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan juga di antara faedah dari peristiwa ini adalah dianjurkannya untuk konsisten di atas kebaikan selama dia mendapatkan maslahat dari kebaikan itu. Sebagaimana Ka'ab bin Malik berusaha konsisten di dalam uh, kejujurannya karena dia merasakan kemaslahatan yang dia dapatkan dari kejujuran tersebut. Juga ikhwatul iman, di sini dianjurkan juga menunjukkan tentang dianjurkannya bersedekah ketika taubat. Dianjurkannya bersedekah ketika taubat sebagaimana dilakukan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dan juga sejumlah sahabat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya mereka. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang bernazar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, dia tidak harus mengeluarkan seluruh hartanya sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu an termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansar yang mereka pernah melaksanakan sholat menghadap dua kiblat, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji pada kesempatan berikutnya sejumlah ayat yang turun pada peristiwa perang Tabuk. Ya, sejumlah ayat yang turun pada peristiwa perang Tabuk. Itu akan menjadi kajian kita yang akan datang. Ya, ayat-ayat yang turun pada peristiwa perang Tabuk untuk menjadi pelajaran kepada kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, sejumlah wahyunya untuk menjelaskan sejumlah hakikat dan kemuliaan terkait dengan peristiwa perang Tabuk itu. Termasuk di dalam hal ini adalah diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabatnya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Sampai di sini ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan. Barakallahu. Nah, Sanksi, silakan. Untuk ikhwan yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan, falyatafaddal, silakan. Baik, baik. Alhamdulillah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang bertanya. Kami persilakan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga boleh mengklik tombol raise hand yang terdapat pada aplikasi Zoom meeting ini. Kami persilakan kepada jemaah sekalian yang ingin bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan eh, Abi Yahya yang sudah resen. Tafadhol Abi Yahya.
Silakan biaya. Oh, tadi baru di baru dinyalain tadi ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, kira-kira yang namanya hajar sama tahzir itu apa Ustadz bedanya Ustadz? Hajar dan Itu aja tahdir. Ustadz. Iya Ustadz. Nah, kalau Wassalamualaikum hajar, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama konteksnya adalah hukuman, sama-sama konteksnya adalah hukuman. Tapi kalau hajar itu konteksnya adalah dilihat dari sisi maslahat dengan harapan bahwa orang tersebut akan balik dan menjadi sadar kembali. Itu tujuan utama dari al-hajar, yaitu mendiamkan seseorang, memperingatkan kepada yang lainnya untuk mendiamkan seseorang dengan tujuan agar dia balik kepada maslahat untuk menjadi lebih baik. Maka konteksnya pasti adalah dilihat dari sisi maslahatnya. Apakah itu memberi maslahat kepada orang tersebut atau tidak. Adapun tahzir adalah sebuah peringatan. Artinya tahzir peringatan, memberikan peringatan hati-hati terhadap organisasi ini atau kelompok itu atau ini dan itu. Ya, sebagai peringatan agar menimbulkan kewaspadaan kepada kaum muslimin secara umum, ya, terhadap yang ditahdir. Begitu. Allah alam bisawab. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Umu Firly yang sudah resign juga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Fik Iya Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa Ka'ab bin Malik lebih memilih untuk mendatangi Baiat Al-Aqobah daripada perang Badar, seperti itu ya Ustadz. Nah, kelebihan dari Baiat Al-Aqobah sendiri yang prioritas itu apa Ustadz? Dibanding dengan perang Badar ketika itu, pada perang perang ketika itu kan memang dibutuhkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti ilmu jihad seperti itu. Ustadz. Itu yang pertama. Dijawab dulu aja Ustadz. Nah, Ka'ab bin Malik telah menceritakan di awal ketika beliau menyampaikan akan taubatnya ini bahwa beliau tidak menghadiri perang Badar karena memang pada saat itu perang Badar bukan sesuatu yang dilazimkan atau diharuskan untuk ikut hadir. Karena memang perang Badar itu terjadi atas sesuatu yang di luar prediksi. Prediksinya tidak terjadi perang karena Nabi SAW rencananya untuk menghadang rombongan dagangnya Abu Sufyan, ya, yang datang dari Syam. Jadi bukan konteksnya bukan untuk berperang, itu yang perlu dipahami. Ya, sehingga Nabi SAW tidak menegur mereka-mereka yang tidak ikut perang Badar, tidak disalahkan oleh Nabi. Bagaimana dengan Bai'atul Aqabah? Bai'atul Aqabah itu terjadi di Aqabah, yaitu di Mina, di musim-musim haji, ketika Nabi SAW masih di kota Mekah, ya masih ada di kota Mekah, ya belum hijrah, di mana di Bai'atul Aqabah itu ada sejumlah komitmen. Yang di antara sejumlah komitmen itu adalah komitmen untuk menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Di antara komitmen itu adalah untuk menjadikan kota Yathrib atau Madinah menjadi tempat hijrahnya Rasulullah SAW, dan mereka mau bersumpah dan berjuang sumpah setia, ya, hidup dan mati di atas Islam untuk membela Rasulullah SAW. Itulah yang membuat Ka'ab radhiyallahu an melihat bahwa Bai'atul Aqabah tidak kalah dahsyatnya kedudukannya dibandingkan dengan peristiwa perang Uhud. Perang Badar. Allah a'lam. Masya Allah. Iya Ustadz. Terus yang kedua ini Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan jangan pernah menunda kebaikan sekecil apapun ketika Allah sudah memberikan jalan-jalan kebaikan. Nah, yang Iya. menjadi pertanyaan Ustadz, eh, bagaimana menasihatkan kepada orang yang baru memeluk agama Islam dengan cara yang baik, elegan, dan tidak menjas bahwa Islam itu adalah susah seperti itu. Karena kami khawatir jangan ada
jangan ada apa namanya, jangan ada prasangka kalau setelah mengucapkan syahadat ya sudah tidak ada apa namanya jalan-jalan yang harus ditempuh yang untuk menuju Islam yang lebih baik. Jadi artinya jangan sampai menjadi identitas saja seperti itu, Ustadz. Nah, untuk yang mengawali kemudahan memberikan nasihat kepada orang tersebut itu ahsannya bagaimana? Apa yang harus dari yang ringan seperti itu, Ustadz? Mohon Ya, pencerahannya Ustadz agar kami juga bisa memberikan kebaikan seperti itu. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Taufik, Pak. Yang perlu dilakukan pendampingan. Yang perlu dilakukan adalah agar teman mu'alaf ini didampingi, ditemani untuk menjalankan sholat lima waktu misalnya. Didampingi untuk belajar Al-Quran misalnya. Didampingi sampai hatinya merasa nikmat di atas keislaman dan keimanan. Sampai dia merasa bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan bagi dia. Maka di saat itu dia akan mencari sendiri apa yang kurang pada dirinya. Didampingi. Ya, dengan mendampingi beliau, maka itu akan memberikan support kepada beliau untuk menjadi seorang muslim yang jauh lebih baik. Karena kalau setelah diislamkan kemudian dilepas begitu saja atau diajarkan kamu harus begini, kamu dilarang begitu, itu akan menjadi sesuatu yang membingungkan bagi dia. Tapi ketika didampingi, ditemani, dihibur dengan kebersamaan yang sama, itu menjadi sebuah eh, perjalanan yang luar biasa bagi saudara mu'alaf ini untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benar. Allah alam bisa. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Barakallahu fiik untuk Firly dan juga Abih yang sudah berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan. Berikutnya pertanyaan yang datang dari chatbox di Zoom meeting ini dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apabila seseorang yang sering berbuat syirik, contohnya sering pergi ke dukun, kemudian meminta doa kepada mayat, tapi diiringi dengan taubat dan syahadat yang sering. Apakah keislaman orang tersebut diragukan dan tidak Allah terima lagi amal solehnya ketika di dunia, dan ada kekhawatiran Allah sudah benci kepada orang tersebut ter- karena telah sering berbuat syirik. Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian. Allah barik fiik. Nah, kalau dia mengatakan sesuai dengan pertanyaan penanya yang mengatakan bahwa dia berbuat syirik iya, tapi taubat dan istighfar iya. Ini sesuatu yang kontradiktif, yang nggak ketemu. Kalau dia berbuat suatu dosa, bagaimana di saat yang bersamaan dia taubat dari dosa itu? Sedangkan syaratnya taubat menyesal. Syaratnya taubat adalah berhenti dari melakukan dosa itu. Syaratnya taubat adalah berkomitmen untuk bertaubat, ya, untuk tidak melakukan maksiat yang sedang dilakukan. Nah, pertanyaannya, kalau dia melakukan perbuatan kabair tadi, dosa-dosa besar, berbuat syirik, tapi di saat yang bersamaan dia taubat, bagaimana bentuk taubatnya? Ini menunjukkan bahwa dia belum pernah taubat. Dan artinya, oh dia banyak istighfarnya Ustaz, sehari 1.000 kali, 2.000 kali istighfar misalnya. Apakah itu tidak cukup sebagai sebuah taubat? Taubat itu penyesalan. Taubat itu diawali dengan amalan hati, yaitu menyesal. Dan kalau dia tidak ada penyesalan terhadap apa yang dia lakukan, artinya dia belum pernah taubat. Artinya statusnya apa? Musyrik. Orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Baik. Jadi itu seolah-olah apa ya, mengolok-olokkan, termasuk perbuatan mengolok-olokkan juga Ustaz ya. Berbuat syirik Itu, lagi, kemudian juga eh, apa itu bertaubat. Mm-mm. dia mengira bahwa itu bisa menipu Allah subhanahu. Iya betul. Baik, Nauzubillah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Akhi Yuliadi Purawibowo yang sudah reses. Kami persilakan. Eh, Terima kasih Kang Zaid, jazakallah khairan.
Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz tadi dijelaskan mengenai keutamaan kejujuran ya Ustaz, dari kisah Iya, Ka'ab bin Malik ini. Tapi dalam pergaulan sehari-hari ini Ustaz, mohon arahannya. Kadang-kadang jujur itu malah jadi masalah Ustaz. Misalnya dengan teman, dengan atasan, dengan rekan kerja gitu. Malah eh, nggak jujur itu malah jadi enak teman aman. bertemannya. Tapi kalau jujur malah jadi musuhan itu, Ustaz. Mohon mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, Ustaz. Allah barik fiik. Kalau seseorang bisa selamat dengan kebohongannya di dunia, bagaimana dia bisa selamat dengan kebohongannya nanti di akhirat? Ketika seseorang hidup di lingkungan para pembohong, memang sulit bagi dia untuk menegakkan kejujuran. Itulah sedihnya kita. Sehingga beruntunglah orang-orang yang berada di circle orang-orang baik. Maka wallahu a'lam bishawab, ikhwatal iman. Antum tetap kejujuran itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu menjaga kejujuran karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Ya, wala yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Dan seseorang itu terus nantiasa dia jujur dan menjaga kejujurannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia sebagai di antara orang-orang yang jujur. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ketika kalian berkata dengan perkataan yang benar, kalian jujur, Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian, ya, action kalian akan diluruskan oleh Allah, ya, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti sukses dengan sukses yang besar. Allahu a'lam bishawab. Maka bukan berarti seperti yang digambarkan itu menjadi sebuah maslahat kalau seseorang itu berbohong, namun kemaslahatannya adalah ketika karena akibat kejujurannya dia harus ditendang oleh para pembohong itu sampai kemudian dia berkumpul dan berbaur dengan orang-orang yang jujur. Allah a'lam. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wa fi barakallahu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik untuk Akhi Yuliadi. Yang selanjutnya ini Ustaz, pertanyaan pekan lalu, pada saat pekan lalu kajian sudah ditutup, kemudian ada pertanyaan susulan Ustaz Nah, ya. lanjut. Apa Yang itu Kang dari Sey? ini yang dari yang anak WA itu dari Pak Hairus salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah sahabat yang membawa kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik bahwa Allah Azza wa Jalla telah menerima taubatnya? Yang datang ke rumahnya Ka'ab. Wallahu alam tidak disebutkan. Wallahu Oh, alam tidak bishawab. disebutkan ya. Hmm. Baik. Kemudian masih pertanyaan yang pekan lalu Ustaz yang sempat Ya. tentang pertanyaan tentang emas itu Ustaz, bahwa ada hadis akan datang suatu masa pada umat manusia pada saat Oh itu iya, orang yang nah itu Ustaz. Ana sampai detik ini tidak menemukan teks Arab yang bisa menjadikan sarana Ana untuk meneliti hadis tersebut. Ana mencoba melakukan Hmm, sejumlah pendekatan, tapi tidak menemukan hadis yang seperti yang disampaikan. Ya, Ana ya. mencoba melakukan sejumlah pendekatan. Oh, maksudnya adalah mungkin ini atau mungkin itu atau mungkin redaksinya begini atau mungkin redaksinya begitu. Anda mencoba mendekati atau mencari pendekatan-pendekatan untuk menyesuaikan dengan redaksi yang semestinya dari hadis itu supaya bisa Anda cari ya di kitab-kitab hadis. Tapi Anda sampai saat ini belum bisa menemukan redaksi yang mendekati apa yang dimaksud. Kalau bisa yang menanyakan bisa menunjukkan kepada anak teks Arabnya, maka akan sangat memudahkan bagi anak untuk menelitinya. Allah alam bisawab. Baik. Baik, barangkali itu mungkin saja yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah Anda Insya Allah. bacakan. Dan
Terakhir mungkin barangkali sebelum ditutup ada nasihat terakhir dari Ustadz yang ingin disampaikan. Allah barik fik akhi. Lebih Insya baik. Allah materi kita adalah ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang turun seputar perang Tabuk. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang turun seputar perang Tabuk. Itu yang menjadi materi pembahasan kita insya Allah pada kajian yang akan datang. Dan ikhwafillah, sebagaimana yang Anda sampaikan di awal kajian, bahwa sejumlah ulama sampai mengumpulkan 200 lebih faedah dari peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan 200 lebih itu artinya kalau misalnya kita melihat dari sejumlah riwayat, ya sejumlah kitab tentang hal ini, maka begitu dalam faedah-faedah yang disampaikan kepada kita oleh para ulama tersebut, ya sehingga ana sebagaimana ana ceritakan kepada antum bahwa dulu ana pernah mengkaji hal ini kepada salah seorang ustadz, ya Ustaz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah. Ya beliau tinggal di Jawa Timur. Ya ana melihat bagaimana beliau menyampaikan puluhan asar dan riwayat terkait dengan puluhan keutamaan dari hadis ini. Beliau seingat ana menyampaikan sampai 40 faedah, ya, dan bahkan ketika ana mengkaji dan mendalami, ternyata bahkan di antara ulama sampai mengumpulkan lebih dari 200 faedah dari peristiwa ini. Dan ini adalah menunjukkan bagaimana dalamnya para ulama di dalam mengambil faedah, mengambil istifadah dari suatu peristiwa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu mengajarkan kepada antum dan kita semuanya pentingnya ilmu bukan cuma sekedar menghafal, tapi juga memahami. Bagaimana mengambil faedah dari apa yang dipelajari. Itu sangat penting dan sangat mendalam, ikhwafillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan kepada kita pintu-pintu ilmu dan pemahaman. Pintu-pintu Amin ya ilmu Allah. dan amal. Ya Rabb ya Karim. Semoga seperti Amin. itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian kita pada malam hari ini tentang hikmah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dan berikut juga sudah menjawab satu demi satu pertanyaan-pertanyaan dari jamaah barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah disisihkan oleh Ustaz Zona untuk berbagi ilmu kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga menjadi pahala jariah kepada Ustadz dan juga keluarga. Sekaligus juga Amin. kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kru Bumi Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Atas izin Allah, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga terlupa kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kalam kami sampaikan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, sempat terjadi apa down apa namanya internetnya, sehingga tadi ada Oh, beberapa yang tidak tertangkap Masya begitu, Allah. tapi insya Allah nanti akan disimak kembali di YouTube begitu. Di akhir-akhir kajian tadi ada sempat kayak buffering gitu kalau ke Ana saja, mungkin di Ana juga down. Tadi juga Umu Amr juga sama, internetnya juga Masya Allah. sudah 2 pekan down gitu begitu informasinya. Allah musta'an, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran untuk kedepannya. Baik, kita pungkas saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat semuanya. Wabil khusus kepada Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan Amin. sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, Amin. diberikan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Ya, kalau Ustadz Barakallahu fiik.